Itu saya itu di saat lihat Ka'bah itu kan mau ke Matof, ke tempat tawaf itu kan agak turun, ada undang-undangan itu turun. Saya itu nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa melihat ya Allah, hanya batu yang seperti ini, hancurnya seperti ini. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, perkara yang mati itu yo mulia kan seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu lagi dalam acara podcast Al-Kamal Tahadus bi Nikmah. Malam hari ini kita bersama dengan salah satu pengasuh pondok pesantren terpadu Al-Kamal sekaligus sebagai ketua KBIHU Al-Kamal, yakni beliau Kiai Haji Ahmad Hasanuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, fi sihatin wa afiyah. Ya. Oke, pada malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang kaitannya dengan ibadah haji. Setelah itu nanti perkembangannya seperti apa? Ngoten nggih. Iya, monggo. Menurut jenengan secara fikih itu ibadah haji itu seperti apa, Tad? Iya, secara umum kalau berdasarkan ayat Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya pokoknya orang yang mampu secara maliyah, badaniyah, termasuk sekarang ya termasuk masalah keamanan, mampu maka ya berkewajiban. Dan itu pokoknya ya kemampuan di situ berarti ya sudah harus lepas dari hutangnya, dari tanggung jawabnya sebagai seorang, kalaupun orang laki-laki sebagai kepala keluarga. Artinya yang di belakang itu harus dipersiapkan juga kebutuhan sehari-harinya ya. Nah, makanya sebetulnya ya ibadah haji itu penting karena memang merupakan rukun Islam. Tapi juga tidak bisa menyampingkan kewajiban-kewajiban yang lain juga. Makanya ada istilah man istata'a ilaihi sabila. Sabila itu ya itu reno kan. Ya. Berarti artinya ada syarat tertentu otomatis dalam melaksanakan rukun Islam yang ke-5 ini. Iya, betul. Yaitu istitoah itu. Bahkan sekarang dalam pengembangannya itu, dalam perkembangan sekarang itu ada istilah istitoah dalam masalah kesehatan. Makanya orang-orang yang menurut kedokteran, menurut dokter khususnya dalam perhajian itu ada kriteria-kriteria yang orang itu di saat mungkin mengidap penyakit apa itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji karena memang tidak memenuhi istitoah kesehatan. Lajeng seumpama misalkan bagaimana solusi jika seseorang itu tidak, dalam arti tidak mampu. Misalnya mungkin orang sangat berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, namun karena ketidakmampuan itu, apakah mungkin ibadah haji itu bisa tergantikan dengan ibadah yang lain? Iya, bisa. Kalaupun toh nanti bisa dibatalkan ya dibatalkan. Makanya ada istilah haji amanah atau haji batal. Di mana orang yang bersangkutan itu tidak bisa, oleh Allah masih belum bisa ditakdirkan untuk berangkat sendiri, maka nanti bisa dibatalkan atau biasa dikenal juga dengan haji amanah. Terlebih lagi orangnya kalau sudah meninggal dunia, ya otomatis nggak bisa kan itu kan. Bahkan sekarang begini, yang saya dengar-dengar dan nampaknya juga sudah mulai berjalan. Orang yang melaksanakan ibadah haji sendiri sudah ada di Mekah. Itu kalau sakit berada di rumah sakit. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu masih di safari wukuf kan. Di saat tanggal 9 Dzulhijjah pada pelaksanaan puncak haji itu di safari wukuf kan. Orang-orang yang sakit separah apapun itu masih dibawa ke Padang Arafah untuk melakukan
rukun haji. Ini wukuf di Arafah. Tapi kalau sekarang itu katanya sudah tidak di safari wukuf kan, tapi sudah dibatalkan. Iya, diamanahkan kalau sekarang berganti seperti itu. Berarti kaitan dengan haji amanah itu tidak harus orang yang diamanahkan tidak. Atau orang yang dibadalkan itu sudah meninggal. Tidak. Bahkan pokoknya orang yang yaitu tadi tidak istitoah, yang bahasa secara umum tidak istitoah. Apalagi kalau sudah lumpuh, sudah ya nemen sepuni. Apalagi kalau sakit itu yang sakitnya maradul maut, artinya sakit-sakit yang sudah dekat dengan kematiannya, kira-kira seperti itu kan. Maka ya bisa diamanahkan seperti itu. Terus lagi gini Ustadz, kaitan dengan ketidakmampuan juga. Kalau tadi mungkin bisa jadi orang itu mampu secara biaya tapi tidak mampu secara kesehatan atau dalam arti jasmaninya. Tetapi bagaimana solusi jika tidak mampu dalam hal biayanya? Mungkin orang miskin tapi memang menginginkan untuk ibadah haji. Apakah ada seolah-olah fadilah atau fadilah yang sama dengan ibadah haji? Ya, kalau secara umum kadang lek jenengan pernah dengar sholat Jumat itu nanti dengan khutbah dan segala macam itu kan, itu sama dengan hajinya hujul fuqara wa idul masakin, kira-kira seperti itu. Tapi bagi saya begini, orang-orang yang miskin sekalipun tidak usah risau dengan di saat mereka tidak bisa haji. Banyak hal-hal kan itu kan, banyak hal-hal yang bisa mengimbangi itu, yang bisa mengimbangi ibadah pahala dalam ibadah haji. Ya, usaha. Ya, semoga karena memang Allah itu kan memberikan kelebihan antara satu sama yang lain. Benar, ya, seperti itu. Wallahu faddala ba'dakum ba'dan, seperti itu. Tidak usah risau dengan masalah itu, karena memang manusia sudah punya jalan takdir sendiri-sendiri. Ya, tidak usah risau, tidak usah lirik kanan, lurus saja. Semoga kita semua dimampukan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Kemudian gini, bagaimana sih sebenarnya keistimewaan ibadah haji? Ya, kalau berdasarkan salah satu riwayat kan apa hadisnya itu, saya kok lupa itu. Ajan mabrur. Lah itu. Laisa lahul jaza illal jannah itu kan. Ya itu memang keutamaannya. Nggih. Terus al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ya sudah, memang seperti itu. Berdasarkan riwayat itu memang keunggulannya haji seperti itu kan, begitu. Ya, karena memang haji itu satu memang biayanya mahal. Waktunya juga khusus. Tapi sebetulnya bagaimanapun juga kita juga harus harus ingat sebagai umat Islam. Ya yang terutama tetap sholat sebetulnya. Tetap sholat. Maka kadang-kadang orang yang haji sendiri kadang terlena juga membangga-banggakan hajinya. Padahal ada yang utama, yang lebih utama tetap haji, tetap sholat. Kadang-kadang mereka lupa. Ya mungkin mereka berdasarkan haji biayanya mahal kok. Nah itu saja masalahnya kan. Cuman ada yang lebih utama tetap sholat. Karena bagaimanapun juga amal yang pertama kali dihisab tetap sholat. Seperti itu. Terus karena memang banyak orang yang mendambakan atau mungkin bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin menurutin jenengan ngapunten, adakah amalan atau ijazah untuk mempercepat biar kita itu bisa budal haji? Apa ya kira-kira ya? Mungkin kita bisa sering-sering sering-sering. Karena dulu kan sejarahnya seperti halnya haji kan tidak lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim. Maka mungkin kita juga bisa bertawasul melalui beliau, Nabi Ibrahim, kirim Fatihah pada Nabi Ismail, khususnya pada Nabi Muhammad. Ya, yang terutama bagaimanapun juga pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, termasuk pada Nabi Ibrahim. Tapi begini yang terutama langkah kita secara zahir, ikhtiar kita secara zahir nabung.
ya buka rekening di bank. Itu ikhtiar lahir kita yang terutama itu. Seperti itu. Terlepas nantinya, apalagi sekarang ini kan antrian kan semakin panjang. Khususnya seperti di Jawa Timur itu kalau nggak salah sekitar sudah 32 atau 33 tahun. Sekarang ya daftar sekarang itu mungkin segitu 30 sampai tapi ya kita tidak perlu memikirkan secara itu juga. Punya rezeki cukup, untuk yang di belakang juga cukup, ya kita nabung, kita niati gitu saja. Terlepas nantinya kita oleh Allah masih bisa nututi umur kita atas takdir Allah, atas izin Allah, ya alhamdulillah. Kalau tidak nututi tidak masalah. Saya punya keyakinan di saat orang melakukan seperti itu, mereka itu dapat pahalanya haji. Nah, di lain pihak lagi, di saat meninggal dunia umpama masih bisa digantikan ahli warisnya. Nah, seperti itu. Bukan haji amanah. Haji yo pelaksanaan haji itu artinya apa? Porsi yang dulu dimiliki orang tuanya, kemudian seandainya belum terlaksana itu kan porsinya kan bisa dilimpahkan ke ahli warisnya. Ya, itu saja. Soalnya ada guyonan juga sebenarnya, ada ijazah yang sangat ampuh, ada 2 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, sama surat tanah. Iya. Termasuk di situ Tapi yang jelas bukan surat nikah ya. Bukan baceng lah niku. Iya. Betul juga. Ya surat tanah, surat mobil. Niku kalau misalkan menginginkan ya haji, ya itu sebagai salah satu ijazah yang luar biasa. Tapi begini, karena memang apa ya? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, tidak perlu berkecil hati. Laki-laki memang bagi saya itu memang pelaksanaan haji, orang dimampukan oleh Allah untuk melakukan haji itu memang murni atas fadl Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak cerita. Kalau di Pasuruan, karena yang saya kan memang berasal dari Pasuruan. Di Pasuruan itu banyak orang-orang tukang becak. Saya pernah dengar di daerah Bangil itu ada yang nyelengi itu satu hari 5.000 apa 10.000 satu hari. Pokoknya nyelengi. Itu menurut saya 17 tahun berangkat. Orang jual kupang itu bukan di kios, bukan apa. Dia mikul. Nanti dia berdiam diri di perempatan, jualnya di situ kan. 12 tahun nyelengi, berangkat haji. Ada tukang apa? Kalau bahasa di sana itu tukang brojol, tukang garu itu. Nah, itu tukang itu, ya meluku. Itu karena memang keinginannya. Karena memang keinginan yang kuat akhirnya akan dijawab oleh Allah. Ya seperti itu. Tidak bisa dikenal. Dan jenengan mungkin juga banyak melihat. Justru orang-orang yang berlimpah hartanya kan. Tapi ya tidak bisa berangkat. Nah makanya kalau bagi saya sekarang ini, kalaupun toh menggambarkan haji itu sekarang sudah puluhan tahun, kalau sudah kangen betul sama Rasulullah, umroh saja, sowan pada Rasulullah, ya sudah. Kalau sudah kangen sama Rasulullah, ya siapa yang tidak kangen dengan itu? Ya umroh saja tidak masalah kan. Ya, intinya di samping juga mengumpulkan untuk haji, nanti umroh dulu juga tidak masalah. Berarti intinya niat terlebih dahulu. Insyaallah nanti akan diijabahi oleh Allah. Orang harus punya keinginan yang kuat. Tidak punya keinginan yang kuat ya. Punya keinginan kuat aja kadang-kadang masih belum tentu juga. Apalagi yang tidak ingin sama sekali lah itu masalahnya. Tapi paling tidak kan Allah itu kan sudah menentukan iki wong nemen karepe tak sampai iki dapat karep ya wis. Seperti itu. Makanya dalam salah satu hadis hadis qudsi kan diriwayatkan ana inda dzanni abdi bi kan seperti itu. Ana inda dzanni abdi. Kalau oleh hambaku menyangka saya baik, tak ijabahi. Tapi lain ndak, yes. Karepmu dhewe sak karepmu wis. Nah, seperti itu. Makanya kita harus senantiasa berhusnudzon yang baik kepada Allah. Seperti itu. Lajeng pengalaman haji jenengan niku tahun pinten? Saya pertama kali haji pertama saya itu dulu tahun 2003. Di saat saya masih libur semester 1. Umur pinten ya? Yuswa pinten ngapunten? Umur berapa tahun? 2003. Saya kebetulan
umur berapa dulu ya? Kalau kelahiran saya kalian 79. Belum nikah. 2003 saya nikah kan 2008. Jadi sekitar 5 tahun sebelum nikah. 5 tahun sebelum nikah. Tapi dulu itu sama kakak saya, atas saya persis itu. Nah, libur semester 1. Nah, itu saya tapi itu kan yang membiayai kan orang tua saya. Membiayai orang tua saya. Itu apa kira-kira? Haji apa namanya itu? Haji Wahyu. Wahyu ya. Sawai Payu akhirnya. Aku kebetulan belum jual tanah dari sawah ya. Alhamdulillah. Yang pasti ngeten, yang pengen saya ketahui ku apa sih pengalaman yang luar biasa ketika melaksanakan ibadah haji niku? Apa ya? Begini, kita setiap hari itu kan ya sholat 5 waktu, minimal sholat 5 waktu. Kita sebagai orang yang mukmin yang baik kok, mukmin yang sholat itu kan melaksanakan sholat 5 waktu, sehari itu 5 waktu. Kita mungkin diwajibkan untuk menghadap ke Ka'bah, kiblat kita. Iya, sebagai kiblat kita. Fawal liwajhika syatrul masjidil haram. Lah, mungkin selama itu kan kita hanya menghadap saja dan belum pernah tahu secara fisik bentuk Ka'bah dan segala macam. Kita cuma berkeyakinan menghadap Ka'bah. Hanya angan-angan juga kan seperti itu. Ka'bah itu ya apa meskipun di gambar-gambar sudah banyak yang beredar kita tahu, tapi secara fisik betul itu kan kita tidak tahu betul, belum tahu. Makanya pengalaman saya itu di saat pertama kali masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram, itu saya itu di saat lihat Ka'bah itu kan mau ke Matof, ke tempat tawaf, itu kan agak turun, ada undak-undakan itu turun. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak bisa ngomong apa-apa melihat ya Allah, hanya batu yang seperti ini, hancurnya seperti ini. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, perkara yang mati itu yo mulia kan seperti itu. Sebegitu orang itu puluhan ratusan ribu sebegitu untuk bertawaf kan itu kan. Dan bertahun-tahun hanya mengangan-angan, sekarang melihat secara kasat mata, melihat secara fisik, tidak bisa ngomong apa-apa. Betapa luar biasanya kalau Allah sudah membuat sesuatu itu menjadi mulia, ya mulia. Enggak itu. Bahkan waktu itu ya saya itu ya menangis saja kan berbesmili saja. Dan itu tidak bisa saya praktekkan sekarang. Nah, itu mungkin banyak kan itu. Banyak. Ya, kira-kira mungkin salah satunya seperti itu. Sebenarnya banyak pengalaman rohani kan itu banyak nanti. Mungkin salah satunya itu. Mungkin ngeten biasanya niku kebetulan kemarin tahun 2018 nggih. Iya. Jenengan beserta istri itu bareng-bareng untuk ibadah haji juga. 2017 ya, 2017. Mungkin pengalaman apa yang sangat menarik ketika kalau 2003 itu kan ibadah hajinya sendiri. Kalau 2017 kan bareng-bareng sama istri. Mungkin pengalaman yang sangat istimewa pada waktu itu. Plus waktu itu 2017 itu memang juga bareng-bareng sama istri. Plus juga membimbing jamaah. Kalau secara umum ya, memang lebih nyaman itu memang sebetulnya diakui atau tidak, memang lebih nyaman itu sendiri. Iya, artinya tidak terbebani. Iya, artinya kan bebas. Bebas mau berangkat kapan saja, mau pulang kapan saja kan, bebas. Terserah. Salah satu sisi seperti itu untuk urusan. Itu kan mungkin agak egois juga seperti itu. Tapi memang kadang-kadang untuk ibadah itu perlu egois. Kadang-kadang untuk urusan ibadah perlu egois. Tapi di lain pihak ditakdirkan bersama istri juga bahagia. Ya senang juga. Karena apa ya? Sebagai seorang suami juga ya senang mengajak istri untuk beribadah. Dan itu nampaknya juga idaman semua laki-laki yang normal lah, yang akalnya waras laki-laki lah. Nah, itu mengajak teman-teman dunia maya yang saat ini masih menjomblo nanti daftar bersama dengan istrinya kelak gitu pasti cita-cita. Dan itu pun dulu begini, sekedar tahadusan binikmah ya.
Nggih. Kebetulan saya itu memang punya orang tua di Pasuruan, termasuk mertua, yang menganggap anak menantunya itu seperti anak sendiri. Nggih. Termasuk mertua saya yang di sini, di Blitar sini, ya juga gitu ternyata. Nggih. Anak mantunya itu jangan ya seperti anak kandungnya sendiri. Nggih. Ya seperti itu. Nah, makanya dulu itu, karena itu mungkin hadiah saya yang kedua kali. Nggih. Termasuk istri saya ya 2017 itu juga yang kedua kali juga. Nggih. Maka dulu untuk hajinya itu saya badali mbah saya. Termasuk istri saya juga seperti itu. Nggih. Toh kita kan juga akan mendapatkan pahala juga. Yang Di samping sama juga, ya, iya. gitu. Jadi tapi senang. Di sela-sela kesibukan setelah mengopeni jamaah, saya juga ngajak istri saya berdua Nggih. keliling-keliling kemana itu. Ya senang. Nggih. Ya seneng, romantis kayak anak pacaran itu sudah. Ya seneng. Cuman kalau itu tadi, kalau sudah bareng sama jamaah, ngopeni jamaah, praktis saya tidak bisa. Iya, saya tidak bisa istri itu relatif ya, untungnya kan masih muda. Baik dengan ngututi. Ini masih muda istri saya, dan istri saya juga memang sangat paham betul tentang kondisi saya di saat itu. Harus tanggung jawab pada jamaah. Seperti itu. Ya, berarti pada waktu itu sudah bertanggung jawab terhadap jamaah KPIH. Ya, karena gini, saya ngopeni memberikan manasik haji itu di sini di KPIH Al Kamal itu mulai akhir 2009 awal 2010. Itu yang memberikan manasik, karena kebetulan dulu kan mertua saya almarhum Romo Yai Mahmud Hamzah untuk fikih hajinya. Sepeninggal beliau, urusan fikih hajinya saya diminta untuk memberikan materi. Seperti itu ceritanya. Berkaitan dengan KPIHU Al Kamal, mungkin jenengan sakit menjelaskan berkaitan dengan profil KPIHU Al Kamal. Ini KPIHU Al Kamal dulu tuh, sebelum KPIHU itu kan ya KPIH gitu saja. KPIHU itu ada punya kan nggak salah sekitar tahun 2019. Mulai berdasarkan ya, SK ya? SK seperti itu. Dulu juga ada pemutihan Sawu 1 Jawa Timur itu serentak dulu kalau nggak salah. Jawa Timur itu serentak. Nah, KPIHU Al Kamal itu kalau nggak salah, seingat saya itu berdiri tahun 2002. Nah, kemudian menghantarkan jamaah pertama kali itu tahun 2003. Tahun 2003 itu pertama kali ya. Waktu itu pembimbingnya almarhum Romo Yai Haji Hafidz Lutfi. Seperti itu. Pada perkembangannya berjalan sampai pada akhirnya tahun 2008 itu saya masuk ke sini. Nikah sama istri saya yang itu. yang itu saja. Ya, itu kemudian saya mulai tahun 2009 akhir awal 2010 saya dimintai untuk ngisi tentang fikih haji. Ceritanya seperti itu. Kemudian pada perkembangan berikutnya, kalau tidak salah itu sekitar tahun 2012, yang waktu itu almarhum Romo Yai Zain Masrur Kapundut, tampuk kepemimpinan KPIH itu dilimpahkan kepada almarhum Romo Yai Hafidz Lutfi. Saya waktu itu diangkat menjadi wakil beliau. Nah, pada perkembangan berikutnya tahun 2017 itu saya kebetulan oleh Allah ditakdir membarengi almarhum Gus Lutfi untuk membimbing jamaah juga. Nah, waktu itu 2017 itu adalah haji yang terakhir kali Gus Lutfi. Saya barengi itu. Nah, sekitar kalau tidak salah bulan Agustus, bulan September itu rampung musim haji. Bulan Desember tahun 2017 Gus Lutfi itu ngantar jamaah umroh. Ngantar jamaah umroh, dan sepertinya memang waktu itu beliau dalam kondisi kurang sehat juga. Singkat cerita beliau juga kapundut.
persisnya di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Makanya pada tahun 2018 yang sebelumnya saya sekitar 5 tahun menjadi wakil KBIH, kemudian mengadakan rembukan sama pengurus yayasan, sama pengurus-pengurus yang lain. Singkat cerita saya didapuk jadi ketua KBIH mulai tahun 2018 sampai sekarang 2002 sekarang ini. Alhamdulillah. Itu. Terus kaitan dengan apa sih program atau kegiatan yang ada di dalam KBIH Wal Kamal itu? Ya, program kegiatan KBIH Al Kamal ya normal seperti KBIH yang lainnya. Setiap tahun itu harus melaksanakan ya bimbingan manasik minimal. Kalau sekarang ketentuan itu minimal 15 kali pertemuan. Itu 15 kali pertemuan plus praktek. Itu kadang-kadang ya 2 minggu sekali, karena memang kebetulan begini, di Blitar sendiri KBIH Al Kamal itu saya bagi 2 wilayah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ada wilayah barat, ada wilayah timur. Kalau wilayah barat itu mungkin di sini di Pondok Pesantren Al Kamal sendiri itu manasiknya. Kalau di timur itu dulu awal-awal di Masjid Hidayatullah, kemudian pada akhirnya di Masjid Muhajirin. Pindah-pindah. Yang penting di mana kondisional aja kalau di wilayah timur, dan biasanya kalau di wilayah timur itu kita tempatkan di kota. Karena kasihan kalau jamaah-jamaah yang timur, jamaah Al Kamal itu kadang-kadang yang ada Blitar Timur itu daerah Wates, iya daerah Wates, daerah Binangun itu juga dulu itu tidak sedikit itu jamaah Al Kamal. Kecuali kalau praktek. Kalau praktek karena miniatur Ka'bahnya ada di sini, nah, makanya prakteknya di sini. Ya mungkin salah satu KBIHU yang mempunyai Maneksi Center itu hanya di KBIH Al Kamal mungkin kira-kira mungkin seperti itu, dan itu alhamdulillah karena memang alumni KBIH Al Kamal itu kalau saya amati memang luar biasa dan guyup rukun, sampai-sampai itu beliau-beliau para alumni itu mengupayakan tanah wakaf itu kalau tidak salah lebih dari 300 ru apa 400 ru kalau tidak salah itu. Dan itu kita bangun bangun pendopo, manasik center, ada miniatur Ka'bahnya, ada tempat jamarotnya, alhamdulillah. Makanya melalui podcast ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah alumni KBIH Al Kamal, saya aturkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan amaliyah panjenengan semuanya, itu menjadi amaliyah yang diterima, menjadi catatan jariah. Amin, yang oleh Allah dijadikan salah satu sebab husnul khotimah, salah satu sebab diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya memang luas sekali, cukup luas lah. Dan mudah-mudahan pada perkembangan berikutnya ini juga toto juga. Ini mau toto kantor KBIH masih belum selesai kan, itu kan doa. Ya melalui podcast ini saya juga pada segenap alumni, pada segenap masyarakat minta bantuan doanya, sambung doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Iya, karena pada tahun kemarin, tahun 2020 ya, 2020, itu mulai pembangunan kantor KBIH Al Kamal ya. Ya, 2019 mana sana mana. 2020. Iya. Ya. Dan kemarin 2000 sebelum Ramadan 2000 kalau nggak salah akhir 2022 akhir 2021 kalau nggak salah. Iya, itu kita juga mulai ngedak. Tapi ya hanya sebatas nyampe ngedak, kita juga menyesuaikan kemampuan dana kita yang terkumpul melalui KBIH. Ya alon-alon nanti cepat terselesaikan. Amin. Iya. Kaitan dengan gini Ustadz, kalau misalkan ingin daftar di KBIH Al Kamal itu bagaimana tata caranya? Ya nanti sebetulnya kalau pendaftaran itu bukan di KBIH. Oh ngoten ya? Iya bukan. Kalau pendaftaran porsi haji itu sudah barang tentu di bank, di bank dan juga di Kementerian Agama. KBIH itu hanya sebatas menghantarkan, mengawal seperti itu. Kalau misalkan calon jamaah haji atau calon haji itu sudah terdaftar,
sudah mendapatkan kuota, dalam arti sudah diberitahu listnya untuk Ya, pemberangkatan. Mungkin bagaimana ya untuk itu mendaftar baru di ya. Baru KPIH? itu ya, tinggal daftar aja. Oh, ngoten nggih. Ya, tinggal menemui pengurus, datang ke kantor, sudah. Iya. Nanti ada kawan-kawan pengurus yang mencatat keanggotaan sebagai jamaah haji al-kamal. Nggih. Ya, jelas itu mungkin itu harus para masyarakat, para umat juga perlu dipahami. Nggih. Yang berhak mencatat porsi haji untuk mendapatkan porsi haji itu bukan KBIH. Nggih. Perlu diketahui. Karena begini ya mungkin karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan, kurangnya informasi, mereka menganggap bahwasanya KBIH itu bisa segala-galanya urusan haji. Enggak. Padahal sudah ada yang membidangi itu kan, kalau itu dalam adalah ya bank penerima setoran biaya haji. Iya. Yang umum ya kalau sekarang itu mungkin ya Bank Syariah Indonesia, BSI mungkin yang itu, ada BSI bahasa Indonesia, dulu ada BRI Syariah, itu kan jadi satu, sudah ada BNI, kumpul jadi satu, BNI itu Syariah, ada merger juga itu, ada iya. muamalah juga bisa. Banyak termasuk Bank Mandiri Syariah, banyak ada Bank Muamalat, banyak yang kan. Jadi KBIH itu hanya mengawal, mengantarkan. Iya. Bahkan begini nun sewu, ada kan di saat setelah selesai pendaftaran calon jamaah haji kan mendapatkan bukti setoran, mendapatkan bukti setoran, dan itu yang menyimpang harus jamaah. Oh, ngoten. Harus jamaah, tidak boleh KBIH, itu ada suatu larangan itu. Oh, ngoten. Iya, jangan sampai disimpan oleh KBIH. Beberapa kali saya itu mengantarkan jamaah, khususnya di Kunir ini daftar haji. Ini gimana Gus? Apa itu bukti setoran ini? Lo jenengan simpen. Karena mungkin sepuh-sepuh, akhirnya saya panggil anaknya, saya sampaikan, Mas, Mbak, ini kalau bisa difotokopi, nanti jangan simpen. Loh, sanes KBIH? Bukan, KBIH tidak boleh. Tidak boleh. Nanti terus kalau mau berangkat haji, daftarnya kemana? Ya terserah, monggo. Yang dekat Dabi Al-Kamal. Monggo. Dalam arti kan gini, ketika proses pendaftaran haji itu KBIH Al-Kamal bisa membantu dalam proses sangat bisa sekali pendaftaran. Ya, sangat bisa sekali membantu. Jadi dan insya Allah siap setiap saat ada kawan-kawan. Bahkan saya beberapa kali saya antar sendiri. Beberapa kali saya antar sendiri. Terus kaitannya dengan itu juga, mengingat tahun ini itu alhamdulillah Indonesia sudah mendapatkan porsi haji ya. Kira-kira bagaimana informasi lebih lanjutnya? Gini, untuk tahun ini kan pemerintah Arab Saudi itu kan memberikan kuota haji untuk yang dari dalam negeri dan luar negeri itu sekitar 1 juta jamaah haji untuk sekitar tahun ini. 1 juta jamaah haji. Yang dulu itu sebelumnya kan di kisaran 2,5 juta. Berarti sekitar kurang dari 50% berarti tahun ini. Lah untuk Indonesia sendiri, khusus untuk Indonesia itu sekarang mendapatkan kuota haji 100.051 jamaah. Itu untuk 100.051 jamaah. Untuk jamaah reguler dan plus. Itu berarti terdiri dari dua haji ya, haji plus haji plus sama reguler. Kalau haji reguler itu sekitar 92.000 sekian. Kalau haji plusnya itu sekitar 7.000-an, 7.000 sekian. Terus untuk porsi dari Kabupaten Blitar, Untuk Kabupaten Blitar kemarin awal-awal di hari Jumat, tanggal berapa itu? Hari Jumat itu sekitar tanggal 22 nih. Sekitar tanggal 22. Kebetulan kita PFK KBIHU Blitar Raya itu diundang oleh pihak Kemenak dalam hal ini. Waktu itu yang mengangkasi hajinya Bapak Haji Hamid Tohari, kita kumpul pada Jumatan jam 1, sekitar jam 1, jam setengah 2, menyampaikan tentang kuota haji khusus Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar itu mendapatkan kuota 347 jamaah. Kemudian untuk cadangannya itu sekitar 57 atau berapa itu? Sekitar 50-an. Lah kemudian pada perkembangan berikutnya, karena itu juga ada verifikasi data juga. Pada akhirnya di hari tanggal berapa ya? Hari Senin kemarin atau apa?
Hari Senin tanggal 2 kemarin berapa itu itu? tanggal 25. Ya, sekitar itu. Itu ternyata dari hasil verifikasi data yang ada dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar itu menyampaikan ada sekitar 14 jamaah yang semula berhak berangkat itu 347 yang berhak berangkat, itu ternyata dikurangi 14 jamaah. 14 jamaah. 14 jamaah. Dikarenakan Iya, ada verifikasi data. Bahasanya betul, seperti itu, bahasa Kementerian Oke. Agama seperti itu. Tapi itu masuk cadangan. ngoten. Masuk cadangan. Padahal itu sudah Berarti masuk 347 dikurangi 14. Nggih. Itu yang 14 masuk cadangan. Yang semula cadangan itu yang 3 sudah keluar. Yang asalnya cadangan ya. Ini makanya ini kan sangat dinamis sekali. Nggih. Bahkan begini, nanti pun yang kalau ada jamaah yang sudah masuk daftar berhak berangkat, Nggih. itu nanti bisa jadi masih ada verifikasi data lagi. Karena apa? Mungkin satu, secara administrasi, secara daftar nama dan segala macam itu masuk. Tapi mungkin kalau nanti terkait dengan masalah kesehatan, ngoten. ini dengan nanti bisa ya mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan, Allah akan seperti itu. Mudah-mudahan cepat sehat dan bisa lolos verifikasi kesehatannya kan seperti itu. Terus dalam hal penentuan keberangkatan itu kira-kira apa sih? Jadi dados ngeten. Dari 347 itu sebenarnya kriteria yang masuk di situ berdasarkan apa? Yang terutama begini, sesuai dengan aturan dari pemerintah Arab Saudi, itu tidak boleh lebih dari umur 65 per 8 Juli. Jadi itu kemarin ada sekitar, pokoknya tidak lebih dari umur 65 tahun. Kemudian yang berikutnya itu urutannya itu juga sesuai nomor porsi. Berarti ada 2 kriteria. Yang pertama itu berdasarkan umur, yang kedua berdasarkan nomor urutan porsi. Terus kalau misalkan tidak memenuhi kriteria itu, berarti untuk tahun ini belum bisa diberangkatkan. Belum bisa. Makanya ini juga enggak tahu ya kasihan juga. Tapi mau sabar, mau ngomong apa lagi kan itu memang urusan pemberangkatan haji memang sepenuhnya keputusannya di pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, itu hanya menjalankan apa yang menjadi aturan pemerintah Arab Saudi. Seperti itu. Tapi perlu saya sampaikan bahwasanya Kementerian Agama Indonesia itu sudah berikhtiar lahir batin untuk melayani jamaah. Banyak sekali upaya-upaya sudah diusahakan. Itu pokoknya pelayanannya dia semaksimal mungkin. Sudah luar biasa, usahanya Kementerian Agama itu sudah luar biasa. Itu yang harus dipahami para jamaah. Karena sebenarnya kadang-kadang namanya jamaah itu kan kadang-kadang yo enek sing gampang legowo, ada yang sulit untuk menerima kan gitu. Bahkan juga ada yang sampai nuntut itu sudah aturan dari pemerintah Arab Saudi. Loh, itu pun masih ngejar ke Kementerian Agama, ke kantor kan gitu kan. Ya tapi tidak apa-apa. Itu wajar saja, wajar. Lagi termasuk ngeten, mungkin apa pesan jenengan kepada calon jamaah yang mungkin belum bisa diberangkatkan, dan pesan kepada jamaah yang mungkin tahun ini diberangkatkan. Nah, ini bagi para jamaah mungkin yang oleh Allah sampai detik ini ditakdirkan masuk dalam daftar berhak berangkat, itu merupakan suatu kenikmatan yang memang seharusnya harus disyukuri. Maka mungkin yang masuk daftar berhak berangkat ya ibadahnya ya bersyukur. Tapi bagi jamaah yang masih belum masuk daftar berhak berangkat, ya mungkin itu kalau dikatakan adab enggak lah. Kalau kan ujian kalau dikatakan ujian sendiri kadang-kadang pokoknya merasa enggak nyaman, enggak enak ya. Ya kalau taruhlah bahasanya ujian lah. Maka harus bersabar. Maka ibadahnya bersabar itu. Dan ada lagi, kalau dapat kenikmatan bersyukur ibadah.
Kalau dapat ujian bersabar yo ibadah. Kan sama-sama enaknya kan? Sama-sama enaknya kan. Kalau apa itu dilihat dari sisi positifnya itu ya sama-sama enaknya. Bersabar saja. Karena begini ya, untuk urusan berangkat tidaknya itu ya memang mutlak dari Allah. Dan tidak ada kata-kata yang lain lagi. Makso yo opo kan itu kan. Kalau Allah tidak menghendaki, ya belum bisa. Belum Nggih. bisa. Nggih. Tapi dihalang-halangi bagaimanapun caranya, tapi Allah sudah menghendaki, Ya ya akan berangkat juga. Makanya kan dalam ini kan lamani alima aqaita wala mu'ti alima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu sudah jelas, itu pakem itu sudah itu. Gak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa diganggu-gugat. Ya mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmah dan barokahnya itu aja. Ya, amin. Terakhir kalinya mungkin bisa disampaikan juga berkaitan dengan rencana katanya ada reuni, itu bagaimana dari KPIH? Oh iya, sesuai dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, KPIH Al-Kamal itu tiap tahun itu menyelenggarakan reuni haji dan halal bihalal, reuni halal bihalal akbar, reuni haji akbar. Itu tiap tahun terselenggara. Kebetulan ini karena musim pandeminya nampaknya sudah mulai reda dan relatif longgar, maka tahun ini insya Allah kita akan melaksanakan reuni akbar dan halal bihalal pada tanggal, kalau umpama hari rayanya itu nanti di hari Senin tanggal 2 Mei, maka itu nanti halal bihalal kita laksanakan di hari Ahad tanggal 14 Syawal, atau tepatnya yang jelas kalau kalender Masehi itu tanggal 15 Mei 2022. Mungkin ini sebagai undangan juga kepada Ya, seluruh jamaah haji, alumni semua angkatan, termasuk jamaah haji yang sampai sekarang masih belum berangkat, plus yang masih belum masuk list daftar berhak berangkat. Diaturi rawuh sedayanipun. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, kesehatan jasmani rohani, bisa hadir. Dan itu paling tidak menunjukkan kesemangatan kita. Kesemangatan niki lho Gusti, kula nggih semangat meskipun dereng berangkat, jangan dereng nanti kula berangkat haji, kula reuni haji mawon. Lah paling tidak itu menjadi wasilah, menjadi wujud menjadi wujud ikhtiar kan itu kan. Harus ada actionnya memang kadang-kadang. Untuk ikhtiar itu menunjukkan semangatannya nih. Nah, seperti itu. Mungkin demikian tadi bincang-bincang kita berkaitan dengan ibadah haji serta perkembangan dari kuota jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2022 ini. Dari kami, semoga informasi ini membawa manfaat, barokah, maslahah bagi khalayak semuanya, khususnya kepada umat Islam. Dari kami ada salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.